Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi soli sodri wa yasirli amri wa hlul milisani yafqahu qouli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu, dan hari ini merupakan pertemuan yang keempat di mana kita akan membahas mengenai bagaimana berpakaian merupakan salah satu pola dalam berkomunikasi. Dan untuk PowerPoint-nya kebetulan tidak bisa diupload karena berat. Jadi kalian bisa mencatat atau bisa ambil nanti mungkin di Google Drive. Saya akan coba untuk uploadkan ke Google Drive. Jadi untuk saat ini kalian boleh melihat saja dulu. Mungkin nanti di akhir atau di pertemuan yang ke depan saya akan uploadkan mengenai materinya. Saya lanjutkan kembali. Hari ini kita berbicara mengenai penampilan. Kenapa penampilan merupakan suatu hal yang krusial atau suatu hal yang penting bagi seorang yang mereka sedang atau ingin berkomunikasi secara profesional. Seperti kita ketahui bersama bahwa komunikasi itu bagaimana kita menyampaikan pesan pada orang lain. Nah, ketika kita sedang menyampaikan pesan pada orang lain, tentu kita ingin orang lain itu nyaman berada di dekat kita. Itu yang paling pertama. Kenapa orang lain harus merasa nyaman di dekat kita? Agar supaya tujuan kita menyampaikan pesan itu bisa tersampaikan. Itu yang diharapkan dalam kita berkomunikasi. Lalu yang selanjutnya, bahwa dalam berkomunikasi tentu saja kita ingin membuat orang lain nyaman, dan kemudian kita harus menentukan penampilan seperti apa yang akan kita berikan, karena ini bentuk salah satu dari first impression. Ada tata cara berpakaian yang bisa kalian jadikan satu acuan. Kenapa saya bilang dia first impression? Orang lain ketika bertemu dengan kalian pada saat wawancara, pada saat kalian melakukan presentasi, pada saat kalian harus tampil di muka umum, pakaian adalah hal yang utama yang mereka lihat. Apakah harus mahal? Tidak, bukan harus mahal. Tetapi ada prasyarat yang harus kalian penuhi ketika berpakaian. Yang paling pertama, pakaian itu memiliki etika. Selain budaya yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika orang berpakaian, mereka berbudaya. Orang Sunda berpakaian pakai mangsi, kemudian pakai ikat kepala atau topong dan lain sebagainya. Kemudian ada juga orang Papua yang pakai koteka, karena itu budaya mereka. Di luar konteks itu, penampilan yang saya maksudkan di sini adalah ketika saya berpakaian, saya menghadapi berbagai macam event. Misalnya ketika saya mau melakukan wawancara, ketika saya mau harus berhadapan dengan orang di dalam meeting misalnya, kemudian saya harus bernegosiasi di dalam meeting, kemudian beda lagi ketika saya jadi seorang penampil, seorang entrepreneur, seorang penghibur, ini akan berbeda pola pakaian. Ketika kita berada dalam posisi yang resmi, berada dalam posisi yang dimana kita membutuhkan terlihat profesional, kemudian terlihat bahwa kita elegan, pastikan kita memenuhi persyaratan yang pertama, warnanya ini tidak terlalu mencolok. Artinya apa? Artinya tidak terlalu banyak warna yang kita tampilkan ketika kita berpakaian. Jadi usahakan tidak lebih dari 9 warna. Itu banyak sekali kan. Apalagi pakai polkadot atau seperti badut warna celana warna merah, di atasnya warna kuning misalnya, kemudian bergaris, bergambar. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita berpakaian seperti itu, kita menjadi penghibur. Itu mungkin sah saja. Tapi ketika kita sedang wawancara kerja, ketika sedang menghadap HRD, atau sedang menghadapi event-event di mana kita sedang meeting atau lain sebagainya, hal itu adalah suatu hal yang tabu yang tidak boleh kita lakukan. Hal ihwal yang pertama saya katakan tadi bahwa kita sedang
berhadapan dengan seorang HRD. Artinya kita harus menampilkan profesionalisme kita yang mencirikan bahwa kita adalah seseorang yang mampu untuk menduduki posisi yang kita lamar. Artinya itu. First impression atau kesan pertama merupakan hal yang penting. Selanjutnya tergantung kalian mengolah itu. Ketika seorang pewawancara sudah tertarik dengan kalian, kemudian kita sedang berbisnis misalnya, nah kalau sedang lobbying bisnis, ini di luar konteks formal, di luar konteks formalitas, ini akan lain hal. Oke, saya kesisihkan terlebih dahulu mengenai hal formal. Kita kembali ke informal. Ketika dalam keadaan informal, artinya dalam keadaan bukan kondisi yang formal seperti menghadapi wawancara dan lain sebagainya, kita menghadapi rekan bisnis, kita harus melihat keseharian pebisnis kita ini bagaimana. Ketika kita sudah mengetahui bahwa keahlian bisnis dia, misalnya seorang pebisnis ini, dia sukanya santai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pakai baju formal, Pak? Pakai jas, pakai dasi? Tidak. Ketika kita sedang lobbying, ikutin apa yang dia lakukan. Misalnya dia informal, berpakaian celana pendek, misalnya santai dan lain sebagainya. Kita ikutin dia. Artinya apa? Karena kita sedang lobbying bisnis, berarti dalam lobbying bisnis ini kita harus mensejajarkan posisi kita dengan dia. Dia pakai celana pendek, kita pakai celana pendek. Dia pakai kaos, kita pakai kaos. Kan gitu ya. Kalau sedang lobbying bisnis, bukan sedang keadaan formal. Tapi dalam keadaan formal, keadaan yang dimana memerlukan suatu hal yang resmi, ya kita jangan sampai seperti itu. Kita betul-betul harus normal dan kita harus betul-betul terlihat profesional. Ketika sedang membawa acara, pakaiannya pun disesuaikan dengan acaranya. Kalau acaranya misalnya acara anak pang, ya celana sobek-sobek, kemudian kaos oblong, itu mungkin seperti itu karena mencirikan identitas bahwa kita adalah seorang anak pang misalnya. Itu sah ketika kalian jadi seorang MC. Tapi ketika wawancara, itu tidak boleh dilakukan. Wawancara kerja, pastikan kalian berpakaian rapi. Buat first impression yang menarik buat si pewawancara. Pengertian penampilan dari beberapa ahli dikatakan bahwa penampilan adalah bentuk citra diri yang terpancar dari seseorang serta merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lain. Tampil menarik dapat menjadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Orang lain akan merasa nyaman. Orang lain akan merasa betah dan senang dengan penampilan diri yang enak dipandang. Jadi ketika kita berpenampilan, jangan terlalu terbuka juga. Karena dalam penampilan kita memiliki sopan santun, ada etika. Menjaga aura. Jangan terlalu juga ketat, mereketeng-teng. Orang Sunda mereketeng gitu sampai kayak rektor badan itu seperti ini. Nah itu juga tidak baik. Pastikan pakaian yang kita pakai membuat diri kita nyaman. Pastikan pakaian yang kita pakai tidak mengeluarkan bau yang membuat orang tidak nyaman. Pastikan pakaian yang kita pakai tidak harus bermerek atau tidak harus mahal. Pastikan kita nyaman mempergunakan itu. Bahkan kalau di Islam, saya seorang Muslim. Pakaian bagaimana yang layaknya dipakai seorang Muslim. Ini di luar dari konteks bagaimana kita berpenampilan ketika kita sedang berada dalam event resmi atau event formal. Ini kita berbicara mengenai budaya seorang Muslim. Saya diajarkan dari Ustaz saya itu mengatakan, satu, pakailah pakaian yang bersih. Bahkan ketika mencuci itu, pastikan air cuciannya ini ada lebih dari 7 kulah. 7 kulah itu jadi pakaian ini dicucinya itu dari air mengalir. Kalau kalian mencuci pakaian yang ditampung di dalam ember, kemudian dimasukkan ember yang selanjutnya di dalam air cucian yang sudah mencuci pakaian yang sebelumnya, ini diragukan kesuciannya. Kemudian yang kedua, ketika kita menerima gaji, pastikan itu adalah uang yang halal untuk membeli pakaian kita. Itu ada banyak-banyak di dalam Islam. Tidak harus mahal.
tapi suci. Bahkan disunahkan kalau misalnya Muslim setiap hari Jumat itu pakai wangi-wangian, pakai parfum, itu disunahkan. Artinya apa? Artinya walaupun kita bukan seseorang yang mampu beli pakaian Louis Vuitton misalnya, atau kita pakai pakaian Benetton, atau kita pakai pakaian yang Chanel misalnya, dengan merek-merek terkenal dari luar negeri, bukan hal itu yang harus kita. Tapi bagaimana pakaian ini membawa kita kepada suatu hal yang bermanfaat. Pakaian ini membawa kita menjadi pantas dan enak dilihat. Kalau kita ke pantai sedang tamasya, beda lagi pakaiannya. Pakai celana pendek, pakai kaos oblong itu sah, bahkan bertelanjang dada ya. Kalian mau renang kan gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai telanjang dada, kalian berada di umum atau berada di event formal, itu gila kan? Ya, saya lanjutkan. Ketika kita sudah mengetahui bahwa penampilan adalah citra diri, dan kita harus bisa membuat orang lain merasa nyaman, betah, dan senang dengan penampilan diri yang enak dipandang, maka berpenampilan menarik tidak harus mewah, tapi tergantung pada individu itu sendiri. Ketika sudah tercipta first impression, walaupun pakaiannya formal, pakaiannya rapi, tapi isi otaknya nggak ada, sama dengan bohong. Artinya apa? Ketika kita wawancara, pastikan kita memang jujur. Kita punya keahlian yang mumpuni untuk kita bisa menduduki posisi yang kita lama. Misalnya di situ dibutuhkan seseorang yang piawai menggunakan komputer misalnya. Dengan program Microsoft, Office, Excel, dan piawai dengan internet misalnya. Ya kita pastikan bahwa kita mampu melakukan itu. Bila perlu praktek depan dia. Ini kaitannya dengan pengembangan diri Anda seutuhnya secara baik. Etika berpakaian dan berpenampilan, berpakaian bukanlah hanya sebatas untuk kesehatan. Orang yang jarang mandi biasanya gatal-gatal badan. Nah, ini berkaitan dengan itu. Ketika kita tidak bertukar pakaian, artinya kita tidak mandi. Pakaiannya masih yang hari kemarin juga kita tidak mandi. Ini bahaya untuk kesehatan kulit kita juga. Akan muncul ruam-ruam, gatal-gatal. Kan tidak mau. Artinya kita harus mandi, kita harus berganti pakaian, pastikan pakaian kita bersih. Berpakaian bukan hanya sebatas untuk kesehatan semata, tapi juga menyangkut kepribadian dan citra diri. Banyak yang mengatakan bahwa gaya berbusana setiap orang merupakan cerminan kepribadian dari dirinya tersebut. Pakai batik, saya orang Indonesia, makanya pakainya batik. Saya orang Sunda, saya pakai topong ikat depan. Saya orang Sumatera, itu ya pakai pakaiannya orang Sumatera. Saya wanita Indonesia, saya pakai kebaya. Karena ini adalah cerminan kebudayaan dari kita. Dan kita bangga dengan itu. Dan kita nyaman dengan apa yang kita pakai. Karena ketika kita berpakaian, kita tidak nyaman, ini akan mempengaruhi juga dengan psikologis dari sisi seseorang manusia. Ketika dia tidak mempergunakan pakaian yang tidak biasa dia pergunakan, biasanya akan muncul tidak percaya diri, nggak pede. Karena apa? Karena, oh ini bukan saya tidak seperti ini. Nah, ini akan timbul. Makanya pastikan yang kalian pakai ini mencerminkan diri Anda sendiri. Jadilah diri sendiri. Ini akan membuat rasa percaya diri Anda tumbuh. Ketika Anda bahwa ini saya percaya diri dengan menggunakan ini. Ini akan mempengaruhi pola berpakaian kalian juga. Ketika kalian berpakaian bahwa ini saya dan mencirikan kepribadian Anda, ini akan keluar karakter. Ini saya. Nah, karakter ini yang kita butuhkan. Sebagai seorang pembicara yang ulung, sebagai seseorang yang piawai berkomunikasi, ini dibutuhkan. Nah,
Ada beberapa tujuan ketika berpakaian. Yang paling pertama ya tentu saja menutup aurat. Yang kedua, pola berkomunikasi. Bagaimana identitas saya ingin dilihat oleh orang lain. Bahwa saya adalah A, bahwa saya adalah seorang yang pantas untuk berada di tempat tersebut. Saya adalah B, saya adalah C, saya adalah D. Ini artinya kita berkomunikasi. Dengan demikian, artinya kita harus memiliki tujuan. Tujuan apa yang ingin kita capai agar pesan ini tersampaikan pada sasaran. Pakaian yang saya pakai akan mencerminkan siapa saya, bagaimana diri saya, bagaimana individu saya. Dan ini akan membuat kesan yang pertama untuk orang lain. Ketika kita menghormati diri kita sendiri, orang pun akan menghormati diri kita. Ini tercermin dari pakaiannya yang pertama kali. Ini termasuk dari jenis cara kita berkomunikasi dengan memberitahukan identitas kita. Hal ini bisa untuk membedakan pendekatan kita pada orang lain. Menurut Joyce, dia mengatakan bahwa pola komunikasi akan mendorong, akan meyakinkan, dan bertindak memberitahukan juga rekreatif atau menyenangkan. Artinya, ini dipandang sebagai sesuatu ilmu yang kadangkala orang akan mengabaikan mengenai hal ini. Sedangkan kita sebagai seseorang yang mengetahui mengenai bagaimana pola berkomunikasi, tentu kita akan menjaga dan kita akan mempersiapkan diri kita ketika akan menghadapi wawancara misalnya. Artinya cara berbusana yang baik dan benar tidaklah mudah. Banyak pertimbangan dan tata cara yang perlu diperhatikan agar busana yang dikenakan dapat terlihat sopan, karena pakaian yang baik dan pas memberikan kesan yang anggun, kesan yang elegan dan menarik. Berpakaian dan berpenampilan rapi, juga berpakaian dengan cara yang sopan, adalah suatu kebiasaan kepribadian yang perlu dipupuk. Kalau orang sudah terbiasa dengan jorok, tidak pernah bertukar pakaian, artinya tidak pernah mandi, walaupun badannya bau, dia akan cuek saja. Saya pupuk dari sekarang. Supaya menghindari penyakit kulit. Jangan pakai pakaian yang itu lagi sudah kita pakai, tidak pernah kita cuci. Hal ini yang harus kita hindari. Sebaliknya, hal itu juga memberikan kesan bahwa masyarakat dapat saling menghormati dan akan membangun relasi yang baik. Ini dikatakan dalam buku Etika di Tempat Kerja tahun 2000. Ketika kita menghormati diri kita sendiri, orang lain pun akan menghormati diri kita. Diawali dengan first impression. Bagaimana cara orang tersebut memandang kita di pertama kali. Perspektif untuk kita berbusana, tanpa sadar banyak hal di luar sana yang bisa mempengaruhi cara kita berpakaian dan bergaya. Percaya atau tidak, gaya seseorang dapat mengubah perspektif orang lain. Manusia membutuhkan pakaian untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dasar sehari-hari, di samping kebutuhan makanan dan tempat tinggal. Pakaian memberikan keindahan dan proteksi dari berbagai macam penyakit, serta dapat memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Tanpa berbusana, seseorang dapat dikatakan gila. Ini yang dicontohkan saya tadi di awal. Kalian mungkin sah saja ketika kalian menggunakan celana pendek, tidak menggunakan pakaian, kalian lari-lari keluar, itu sah, silakan. Saya tidak melarang hal itu. Tapi artinya nalarnya itu tidak jalan kan? Akhirnya kita akan cuek karena dia gila kan gitu. Kita menganggapnya seperti itu ketika ada orang yang tidak berpakaian, bahkan telanjang bulan. Kita menganggapnya gila, bahkan kalau saya ketemu orang gila saya takut saya.
mau toh kita dianggap sebagai seorang yang gila. Nah, jadi tanpa berbusana seseorang dapat dikatakan gila. Maka dari itu etika dalam berpakaian perlu diperhatikan agar tidak salah dalam penggunaannya. Bagaimana etikanya? Aspek-aspek yang mempengaruhi etika yang berpakaian yang beretika. Yang pertama, gaya berpakaian pasti memiliki perbedaan dengan orang yang lain. Yang paling mudah terlihat adalah gaya berpakaian selebriti. Orang selebriti akan beda tampilan. Banyak media akan menggunakan gaya berpakaian selebriti dalam menunjukkan contoh berpakaian. Para selebriti akan menjadi pusat perhatian tren masa kini yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang menggunakan tren selebriti yang ditampilkan di media, bahkan banyak produk dengan menggunakan nama selebriti. Yang kedua, teman-teman. Secara tidak sadar, teman-teman di sekeliling yang banyak dijumpai dapat mempengaruhi cara berpakaian seseorang. Teman memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap teman yang lain. Artinya gaya berpakaian kita ini dilihat dari siapa yang kita pilih. Aku tersana hadir ketuan. Termasuk dalam pemilihan gaya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, intensitas bertemu dengan teman akan lebih banyak. Jadi tanpa sadar akan belajar dari mereka dan mengambil sedikit dari gaya mereka. Itu pola berpakaian. Tata cara berpakaian yang sesuai dengan etika, yang pertama dia harus menutup aurat bagian tubuh. Saya tegaskan di sini sekali lagi, etika berpakaian, tata cara berpakaian yang sesuai dengan etika, dia harus menutup aurat bagian tubuh. Saat ini banyak dijumpai gadis atau wanita yang mungkin memakai baju tapi tidak menutupi aurat, sehingga dapat memunculkan pada kaum laki-laki. Boga cisan. Dan kalau misalnya ini terjadi, yang harus kita lakukan adalah ya satu, kalau etikanya sebagai seorang muslim jangan dilupakan. Abaikan saja. Bila perlu kita menunjukkan pandangan kita. Itu etika. Yang kedua, kalau itu mungkin orang terdekat kita, ya kita peringati. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi menutup aurat bagian tubuh bagi seorang wanita. Banyak pilihan pakaian tertutup dan sopan yang bisa kita gunakan tanpa mengurangi kecantikan seorang perempuan. Seharusnya pemerintah memberikan teguran dan hukuman bagi orang-orang yang menggunakan pakaian yang tidak senonoh. Itu boleh, bahkan ya terjadi di Jakarta. Bahkan viral sampai ke TV nasional, ada seorang wanita yang dia pergi ke supermarket dan dia tidak berpakaian sehelai benang pun. Itu terkena pasal. Karena dia tidak gila, kecuali orang itu gila. Nah itu masuknya ke dinas sosial, nanti diperingati oleh mereka. Sesuai dengan tujuan, situasi, dan kondisi lingkungan, setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing di berbagai tempat. Pakaian yang dikenakan akan menjadi cerminan kemana ia akan pergi. Contohnya, anak-anak yang hendak pergi ke sekolah dapat terlihat mereka menggunakan pakaian seragam yang rapi, juga menggunakan atributnya. Atau orang-orang yang tinggal di negara yang memiliki 4 musim, pada saat musim dingin, mereka akan menggunakan pakaian berlapis. Atau menggunakan pakaian hangat yang berburu agar dapat melindungi dirinya dari dinginnya suhu di luar, bukan malah menggunakan pakaian yang tipis atau ketat. Yang kedua, etika selanjutnya, berpakaian atau berbusana harus tampak rapi dan bersih, sehat dan ukurannya pas. Pakaian yang dipakai bagus akan terlihat percuma jika pakaian itu tidak terlihat bersih dan rapi. Mau mereknya Benetton, mau mereknya Louis Vuitton. Tapi kalau misalnya itu nggak rapi, nggak bersih, ya nggak akan bagus. Karena apa? Karena ini akan mengurangi nilai estetika dari baju tersebut. Selain itu juga dapat menjadi sarang penyakit bagi yang memakainya maupun orang di sekitar. Maka sebaiknya pakailah pakaian yang telah dicuci bersih.
disetrika rapi dan tidak terlalu terlihat kebesaran maupun kekecilan secara berlebihan. Kecuali kalian seorang selebritis yang membutuhkan perhatian dari orang lain. Jadi cara pakaiannya bermacam-macam. Ada yang terbuka, ada yang cara berpakaian celana sobek sampai ke atas paha, atau pakai rok tertutup tapi sobekannya sampai ke atas paha. Entah apa gitu ya. Ya, kalau seorang muslim, kalau kalian seorang selebritis ya mungkin itu sah-sah saja. Atau kalian memang mencari sensasi ya sah-sah saja. Tapi kalau kalian seorang yang berpendidikan, tentu akan menyesuaikan pakaian. Apalagi ketika kalian akan wawancara. Ketika akan interview, pakaian yang tadi saya bilang di awal bahwa itu adalah first impression kan. Kesan pertama yang harus kalian ciptakan. Selanjutnya, baru kalian masukkan isi otak kalian di dalam interview tersebut. Interview bukan hanya sekedar datang lalu menjawab pertanyaan. Pada saat itu penampilan juga menjadi salah satu nilai tambah. Jadi pastikan kamu memahami tips berpakaian saat interview dengan baik dan benar. Ada dua tipe berpakaian saat interview. Yang pertama formal dan casual. Berpakaian rapi tentu disesuaikan dengan tipe perusahaan tempat menjalani interview. Apakah perusahaan tergolong corporate yang kaku atau perusahaan startup yang santai? Meski begitu, kunci dari keduanya adalah berpakaian dengan rapi, tidak kusam atau bahkan asal-asalan. Hindari celana berbahan denim. Celana berbahan denim atau Levi's atau jeans yang dikenal dengan jeans nyaman dikenakan dan modis di segala suasana. Tapi ketika interview, hindari menggunakan celana dengan model jeans. Karena untuk wawancara formal, jangan pernah datang dengan mengenakan celana seperti itu. Maka ketika Anda bekerja di industri kreatif atau media, pastikan Anda memberikan tampilan yang terbaik. Bagi pria, pilihlah celana bahan yang tidak mudah kusut. Bagi wanita, pilihlah rok yang menutupi lutut dengan warna tidak mencolok. Hindari memberi kesan yang kurang baik kepada pewawancara dari cara kamu berpakaian. Kenakan kemeja berkerah. Jangan pakai kaos oblong, apalagi kaos singlet yang tidak bertangan. Karena kemeja merupakan pakaian formal yang bisa dipakai saat interview. Pilihan kemeja ada beragam. Bisa memilih kemeja berbahan katun atau kemeja berbahan chiffon. Kalau muslim ya mungkin pakaian berbahan sutra itu tidak boleh. Tapi ya silahkan saja kalau yang non-muslim. Bukan kancing kemeja. Izin saya menjawab telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas lagi ngajar. Tadi udah keluar, tadi nggak ada dari tadi di rumah. Iya Indra udah kunci, dia udah pergi, nggak ada di sini. Indra lagi ngajar. Ya, saya lanjutkan lagi. Maaf terputus. Jadi anak saya naik sepeda disuruh pulang belum makan sore. Saya lanjutkan lagi. Ketika menggunakan kemeja, jangan dibuka kancing kemeja seperti ini. Dibuka. Kenapa? Karena kesannya ini preman sekali. Dibuka. Ketika Anda sedang wawancara formal, pastikan dia kemejanya itu rapi. Ya, yang saya bilang sebelumnya bahwa bila perlu pakai dasi, pakai dasi. Kemudian, hindari memakai kemeja yang terlalu ketat dan terkesan seksi. Dan pastikan ini membuat Anda nyaman. Menggunakan kardigan, menggunakan jas, itu mungkin bisa ditambahkan. Kenapa? Karena ini bisa jadi fashion atau atribut pelengkap yang pas. Ketika Anda mengenakannya, pastikan itu pas dan cocok dengan warna kemeja Anda dengan celana Anda. Karena akan memberikan kesan profesional. Hindari motif atau warna yang terlalu menonjol. Biasanya untuk kardigan atau luaran, gunakan warna-warna gelap. Hindari motif pakaian yang terlalu berkesan meriah. Seperti bunga, binatang. Kalau sedang santai silahkan saja. Tapi kalau sedang formal jangan menggunakan itu.
Kemudian jangan menggunakan corak abstrak. Jadi pilihlah motif pakaian yang lebih sederhana seperti motif garis atau bahkan yang tidak bermotif sama sekali. Dari pemilihan warna pakaian yang saat Anda gunakan ketika Anda wawancara, ada psikologi warna. Ada beberapa warna dan kesan yang bisa Anda tonjolkan. Contoh, warna biru memberikan kesan percaya diri, kejujuran, kesetiaan, stabil, dan kredibilitas. Warna hitam ini mempresentasikan kekuatan dan kepemimpinan. Warna abu-abu memberikan kesan profesionalisme atau kurang mengintimidasi daripada hitam. Coklat memberikan kesan percaya diri yang dapat diandalkan dan fleksibel. Kemudian untuk pemilihan sepatu, meskipun lokasinya berada di paling bawah, bukan berarti ini akan luput dari perhatian pewawancara. Jadi cobalah untuk memastikan bahwa kamu memperhatikan pemilihan sepatu dengan baik. Misalnya untuk wanita bisa mengenakan sepatu dengan ujung tertutup. Jari kaki yang terlihat di ujung sepatu dan memberi kesan yang formal. Untuk pria, pastikan tidak menggunakan sandal dan tidak menggunakan sepatu yang terlalu kotor. Kebersihan adalah salah satu kunci untuk memberikan penampilan terbaik. Ya, paling amannya gunakan pantofel. Perhatikan gaya rambut. Gaya rambut juga tidak kalah penting saat menjalani interview. Pastikan rambutmu rapi, profesional, agar kamu bisa lebih memastikan rambut rapi terlihat agar tidak terlihat kusam. Yang mungkin bisa datang di awal interview kamar mandi dulu. Kalau yang laki-laki mungkin pakai minyak rambut, yang perempuan mungkin diikat supaya atau digerai. Tapi jangan terlalu pakai manik-manik atau mungkin keriting sebal kayak gitu juga jangan terlalu. Karena apa? Ya itu tadi mencerminkan diri Anda. Pastikan Anda mengisi rambut, bahkan menggunakan pomade bagi laki-laki itu perlu. Selanjutnya, pakai parfum. Agar membuat orang lain nyaman, pergunakan parfum. Laki-laki atau perempuan sama. Tapi pastikan wangi parfumnya ini tidak terlalu menyengat. Kalau kata orang Sunda, terlalu ngegrap juga tidak baik. Karena ini akan membuat si wawancaranya malah pusing. Mencium bau parfumnya itu, jadi bukan ingin mengetahui lebih dalam, tapi sudah tidak nyaman itu, ya sudah. Hindari menggunakan parfum yang berat atau memiliki wangi yang menyengat, karena akan mengganggu suasana. Kemudian, tetap sederhana dan nyaman. Pastikan bahwa Anda memiliki kesederhanaan dan kenyamanan saat mengenakan pakaian tersebut. Bila Anda tidak nyaman, Anda juga tidak dapat berkonsentrasi menjawab pertanyaan yang diberikan oleh perekrut. Nah, itu materi mengenai berpakaian dan bagaimana kita menghadapi ketika akan wawancara. Dan untuk selanjutnya saya akan absensi kalian. Silakan dihidupkan kameranya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan. Saya sediakan sesi tanya jawab kalau ada yang ingin kalian tanyakan dulu mengenai pola berkomunikasi dengan berpakaian. Ada pertanyaan? Kalau tidak, dipanggil ya. Silakan hidupkan kameranya.
Saya mulai dari sudah ada yang masuk. Saya mulai dari Dimas Sira Sukmawijaya Sopandi. Dimas hadir? Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Nia Rosania. Nia Rosania. Hadir, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Ahmad Nurholik. Hadir, Pak. Dewi Siti Patra Komala. Dewi Siti Patra Komala tidak ada. Alma Putri Kusuma Wardani. Tidak ada. Anggelia Mamuaya. Tidak ada. Arjun Jayahia. Arjun Jayahia. Absen ada ya Arjun. Oke. Cika Putri Oktavia Susanto. Hadir, Pak. Hadir ya. Dwi Lestari. Hadir, Pak. Ibnu Rian Saputra. Ibnu Rian Saputra. Irfan Naufal Abdullah. Hadir, Pak. Leona Tenjel. Hadir, Pak. Ya, Linda Herawati. Hadir, Pak. Hadir. Ditya Saldia. Hadir, Pak. Lulu Aulia. Muhammad Alvin Rapala. Hadir, Pak. Muhammad Raihan Jaya Saputra.